Berlatar di negara Cina pada masa Perang Dunia Kedua, cerita diawali dengan memperlihatkan laboratorium biokimia bawah tanah milik Jepang yang ada di negara Cina, di mana mereka sedang melakukan eksperimen terhadap serum yang bisa meningkatkan kekuatan fisik dengan tujuan untuk menciptakan pasukan tentara yang tak terkalahkan. Dan ya, laboratorium itu pun terkubur di dalam tanah setelah negara Inggris melakukan serangan, sehingga hanya segelintir orang saja yang tahu tentang lokasi lab rahasia ini. Cerita pun beralih ke tahun 2010, di mana cerita akan berfokus pada seorang badut yang sedang menjadi pembawa acara bagi teman-teman sirkusnya yang sedang tampil, di mana badut ini diketahui memiliki bakat terpendam yaitu melempar pisau, tetapi karena tidak pernah diberi kesempatan untuk tampil, maka bakatnya ini hanya menjadi sesuatu hal yang sia-sia saja. 又嚟踩我場係嘛？你都冇有識死啊你！你再玩嘢，我遲早飛死你啊！ Badut ini bernama Sunny, sang tokoh utama kita sekaligus murid dari seorang guru bela diri yang dipanggil Paman yang merupakan pemilik sirkus, di mana saat ini Sunny mengeluhkan tentang keinginannya untuk ikut tampil seperti senior-seniornya yang lain, tetapi sang Paman tidak memberikan izin karena beliau sudah mendapat wasiat dari mendiang ayah Sunny untuk menjaga dan merawat Sunny sebaik mungkin. 飛都唔得，做人唔得，做嘢唔得，你係冇樣得。唔通我真係冇飛到嘅天分？ Saat itulah Sunny tak sengaja melihat 5 orang seniornya diam-diam keluar rumah yang salah satu dari senior tersebut bernama Jang. Ini bebenguknya, Jang dan keempat rekannya rupanya sedang mengikuti 3 pemburu harta karun yang sedang meledakkan sebuah reruntuhan, di mana Jang dan kawan-kawan langsung melumpuhkan ketiga orang tersebut dengan tujuan untuk bisa mendapatkan harta karunnya agar tidak perlu lagi bekerja sebagai pemain sirkus. Ya, Sunny pun tak sengaja digubrak dan akhirnya ketahuan. Awalnya mereka berniat untuk mengusir Sunny pergi, tetapi Jang memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan Sunny ikut masuk ke dalam lubang bawah tanah tersebut. 有福齊齊響，OK？ 前面有路咩？ Seperti yang sudah bisa Anda tebak, tempat ini adalah bekas laboratorium biokimia milik Jepang yang terkubur di awal, di mana Sunny dijadikan tumbal untuk membuka sebuah toples yang berisi emas batangan, yang ketika mereka sudah memastikan toplesnya aman, Jang pun menyuruh satu temannya untuk melenyapkan nyawa Sunny di tempat lain. Dan ya, alih-alih akan kaya raya, Zhang dan kawan-kawan pun tak menduga jika toples lain berisi gas beracun yang membuat mereka semua terkontaminasi, termasuk Sunny yang berhasil selamat, dan justru teman Zhang lah yang tewas terjatuh dari atas. Bukannya kaya, mereka justru malah mengalami muntah-muntah disertai rasa sakit luar biasa, di mana Sunny sendiri tak sengaja jatuh ke atas perahu yang bawanya kembali ke Hong Kong. Akibat gas biokimia tersebut, Sunny mengalami efek samping berupa perubahan fisik yang membuat tubuhnya membengkak, yang karena merasakan lapar luar biasa, Sunny pun memakan ikan asin milik nelayan hingga akhirnya dia lari ke jalanan setelah dituduh pencuri oleh para pelayan yang ada di sana. Nelayan maksudnya. Tuh, cungur teh balelor monyong teh. Disitulah Sunny tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Angel, tidak pakai karamoy. Ini parasnya yang meminta tolong Sunny untuk mengganti bannya yang bocor, dengan imbalan akan memberikan tumpangan untuk Sunny bisa pulang ke tempat tinggalnya. 點稱呼你啊？嚇？我叫 Angel。喂，你條蟹啊？唔係啊。拜拜。
Tiba di sanggar yang menjadi tempat para sirkus melakukan latihan, Sunny pun memutuskan untuk langsung tidur di atas kasur tanpa sadar jika tubuhnya merembes mengeluarkan air layaknya spons, di mana pada saat yang bersamaan kita akan melihat Zhang dan 3 temannya sedang melakukan kejahatan, yaitu merampok uang dan perhiasan yang ternyata gas biokimia beracun tersebut membuat mereka berempat termasuk Sunny mengalami mutasi yang membuat tubuh mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia normal. 可怀疑硬物撞击受伤。这已经是1个星期以来发生的第8宗劫案。 Keesokan paginya, Sunny pun terkejut dengan tubuhnya yang kembali normal dengan sendirinya, di mana dia memutuskan untuk menghubungi si paman yang ternyata masih berada di luar kota melanjutkan show sirkusnya. Sunny mengalami sebuah fenomena unik ketika dia bisa melihat lalat bergerak sangat lambat, yang rupanya gas biokimia tersebut membuat jantungnya berdetak sangat cepat melebihi manusia normal, sehingga membuat Sunny seolah melihat lalat tersebut bergerak secara slow motion. Tepat saat Sunny mencari makan di luar, terjadi sebuah peristiwa penyanderaan oleh seorang penjahat yang terhadap seorang nasabah bank, di mana para polisi kesulitan untuk menumbangkannya karena si penjahat terus memegangi Sandra dengan erat, pun posisinya cukup sulit untuk sniper bisa menembak tepat sasaran. 好啦，走啦！ Tak diduga, Angel yang seorang jurnalis pun kebetulan berdiri di samping Sunny yang kini sudah tidak gemuk lagi, sehingga Angel sama sekali tidak mengenalinya. Situasi pun berubah menjadi mencekam ketika si penjahat benar-benar merasa terpojok dan nekat akan menarik pelatuknya. Namun Sunny yang kini bisa melihat dari jarak ratusan meter pun mampu melihat dengan jelas gerakan tersebut, sehingga dia mengambil sebatang bambu kecil dan... 個女警條氣捉住咁喎。 Ya, Sunny pun langsung jadi pusat perhatian termasuk dari para wartawan, sehingga Angel mencoba untuk menyelamatkannya dengan membawa dia ke dalam mobil dan pergi menuju ke tempat tinggal Sunny. Di sisi lain, kita akan melihat Zhang yang tidak hanya mengalami mutasi kekuatan dan ketahanan tubuh, melainkan merubah fisiknya menjadi seperti monster, sehingga dia dan kawan-kawan menyandra beberapa ilmuwan untuk menciptakan obat penawar demi mengembalikan fisik mereka menjadi normal kembali. 暫時仲未能夠確認佢嘅身份。而家請聽。 Dan betapa terkejutnya Zhang saat melihat Sunny masih normal tanpa ada perubahan fisik sedikit pun, di mana si ilmuwan menyimpulkan jika racun akan bereaksi berbeda terhadap setiap tubuh manusia, dan mungkin saja tubuh Sunny memiliki antibodi yang cukup untuk melawan perubahan fisik pada tubuhnya. Zhang dan kawan-kawan pun langsung pergi ke tempat latihan mereka, yang di situ kebetulan ada Sunny dan Angel yang baru tiba setelah bersembunyi dari kejaran wartawan, di mana Zhang benar-benar dibuat terkejut dengan perubahan Sunny yang bisa bergerak sangat cepat melebihi kecepatan mereka semua. Dari situ terjadilah pertarungan luar biasa antara Sunny melawan Zhang dan kawan-kawan yang juga memiliki kemampuan di atas normal, yang meskipun Sunny memiliki kecepatan dan kekuatan melebihi mereka semua, tanpa strategi dan keputusan yang tepat, Sunny hanyalah mas-mas biasa yang punya kemampuan super. Dan ya, muncullah 2 orang agen khusus, kita panggil saja Samsul dan Yuli, layaknya FBI yang menangani kasus spesial. Mereka diutus untuk mengusut masalah ini agar tidak timbul kekhawatiran di masyarakat.
Saat itulah Sunny yang terpojok pun tiba-tiba mengalami reaksi yang tidak terkendali ketika dirinya mengcosplay diri seperti Wolverine dengan mencapit beberapa pisau di sela jarinya, yang karena pada dasarnya Sunny menguasai jurus melempar pisau, dia pun beradu kemampuan dengan Zhang yang sama-sama handal dalam menggunakan jurus tersebut. Selesai dengan keributan tersebut, Zhang dan kawan-kawan berhasil kabur entah kemana, sementara Sunny dibawa oleh Samsul dan Yuli untuk dirawat di fasilitas khusus milik pemerintah. Dokter yang menanganinya pun mengkonfirmasi jika dalam tubuhnya terdapat zat tertentu semacam racun yang membuat tubuhnya dan fisiknya dan instingnya meningkat, tapi anehnya racun tersebut tidak sampai mempengaruhi jaringan otot maupun organ tubuhnya, sehingga dokter menyimpulkan jika Sunny memang terlahir dengan genetik yang luar biasa. 我重申冇變種人，警方會全力緝兇。我想，可能是他自身的抗体中和了毒素。 Sebagai seorang jurnalis yang peka terhadap berbagai kejadian aneh dan unik, Angel pun menyarankan agar Sunny dijadikan ikon pahlawan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, yang ide tersebut disetujui oleh Bapak Kepala Polisi agar Sunny dipublikasikan secara luas sebagai sosok pahlawan yang membela keadilan. 我有好豐富嘅傳媒經驗，我可以做佢經理人。 做大俠經常要交際應酬，追追逐逐。 Dalam sekejap, Sunny menjadi sosok yang sangat terkenal di Hong Kong, yang meski tujuan utamanya adalah untuk menjadi ikon pahlawan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, nyatanya Sunny hanya dijadikan sebagai penghasil cuan oleh Angel dan perusahaannya dengan membintangi banyak sekali iklan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sifat kepahlawanan. Go 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 go！ Hal itu pun sempat dikomplain oleh Samsul dan Yuli yang khawatir jika munculnya Sunny ke publik justru akan memancing Zhang dan kawan-kawan semakin murka dan berbuat onar. Yang benar saja, di saat Sunny tengah sibuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang selebriti, Zhang dan kawan-kawan pun mengalami evolusi yang sangat pesat, terbukti dari wajah dan kukunya yang sudah bukan seperti manusia lagi. Pada suatu malam di sebuah pesta, kita akan melihat Yuli dan Samsul sedang mengobrol berdua, yang akhirnya diketahui jika mereka berdua ini adalah pasangan kekasih yang sudah tunangan dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Ada kekhawatiran dalam diri Yuli tentang tugas mereka mengawal Sunny, karena musuh yang dihadapi bukanlah manusia biasa, melainkan monster yang bermutasi, sehingga Yuli ingin meminta bala bantuan kepada pusat untuk sebagai peningkatan keamanan. Tetapi Samsul yang memiliki ambisi besar untuk menjadi yang terbaik pun menolak melakukannya dan ingin menjalankan misi ini tanpa bantuan siapapun. 你不相信我？你觉得我没有能力搞定这件事了是吧？ 不過呀， Suatu hari ketika Sunny sedang syuting di studio, muncullah Zhang dan kawan-kawan yang bermaksud untuk meminum darah Sunny yang dianggap menjadi penawar akan mutasi yang mereka alami, di mana Zhang juga ingin merebut popularitas Sunny, termasuk perhatian si Angel, yang diam-diam ternyata si Zhang ini sudah lama ngefans dan jatuh cinta kepada Angel. Angel 都係我嘅。 Sementara Sunny dan Zhang sedang sibuk bertarung di dalam studio, kita akan melihat Samsul sedang bertarung melawan satu mutan bernama Luan, yang di sini kita akan diperlihatkan dengan satu kelebihan Samsul yang cukup spesifik, yaitu akupuntur dan totok syaraf, di mana Samsul menggunakan kemampuan atau kelebihan tersebut untuk menumbangkan Luan sehingga dia mengalami paralyzed alias tidak bisa menggerakkan otot tubuhnya. Setelah Luan mati, kita akan kembali kepada Sunny yang dibuat kewalahan hingga akhirnya Zhang berhasil menggigit dan menyedot darah Sunny. Tapi nampaknya darahnya bukanlah sebuah obat untuk menghentikan mutasi yang dialami, melainkan DNA-nya lah yang menjadi faktor kenapa Sunny bisa kuat melawan racun biokimia yang ada dalam tubuhnya.
Saat itulah muncul Samsul yang berambisi untuk mengalahkan si Zhang, di mana Yuli tunangannya meminta agar Samsul segera pergi dan tinggalkan saja tempat ini, Mas. Namun ambisi dan keegoisan rupanya sudah menguasai pikiran Samsul untuk tetap bertahan dan mencoba menggunakan jurus yang sama untuk mengalahkan si Zhang. Dan ya, mereka berdua pun dibuat kewalahan oleh Zhang yang kini semakin kuat setelah mengalami evolusi tahap ketiga, yang karena Yuli dan Sunny terluka parah, Samsul pun terpaksa menyerah dan segera membawa mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Karena Yuli sempat terkena serangan di bagian vital, dia pun harus tewas di perjalanan yang padahal 2 hari lagi mereka akan melangsungkan pernikahan, sehingga Samsul sangat amat terpukul sekaligus menyesal dengan kematian Yuli akibat ambisi dan keegoisannya yang heras hulu tidak mengindahkan permintaan Yuli tadi. Berlokasi di sebuah gubuk di pinggir danau, Samsul pun mengobati Sunny dengan metode akupuntur yang ketika Sunny sudah pulih, Samsul berniat untuk mengajari Sunny mengendalikan dan meningkatkan kekuatannya karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Zhang yang kini sudah berubah menjadi monster. 你只有在危机的时候才能把能力发挥出来。我会告诉你张大初的死穴。 Tepat saat Sunny sedang melatih kemampuan dan jurus lemparan pisaunya, Zhang sendiri kini semakin brutal dengan menimbulkan kerusakan di berbagai penjuru kota. Dirasa uang bisa membuatnya kembali normal, faktanya Zhang memiliki masa depan yang suram akibat fisiknya yang sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat umum. Angel sendiri setiap hari hanya menangis meratapi penyesalannya yang sudah memanfaatkan Sunny untuk kepentingan pribadi dan perusahaannya, yang karena ingin menebus kesalahan, Angel pun menemui pihak kepolisian dan setuju untuk memancing si Zhang ke suatu tempat agar para polisi bisa menangkap Zhang di lokasi tersebut. 聽日我生日，九龍灣大廈有3日。 Berlokasi di sebuah gedung apartemen, terlihat para polisi sudah siap di posisinya masing-masing tanpa tahu jika masih ada satu mutan sahabatnya Zhang yang langsung membunuh mereka semua, di mana Zhang sendiri masuk begitu saja ke dalam kamar apartemennya, menumbangkan 2 penjaga dan langsung mengajak Angel untuk hidup berdua bersamanya. Tak sudi harus hidup bersama dengan monster berwajah butut, Angel pun memilih untuk menjatuhkan dirinya bersama Zhang yang ketika mereka berdua sedang jatuh bebas dari atap gedung, tiba-tiba ya, Angel pun terkejut dengan Sunny yang ternyata masih hidup, di mana Zhang berhasil menangkap Angel dan membawanya pergi dari sana, sementara Samsul tengah sibuk mengurusi satu mutan yang membabi buta menyerang para polisi yang masih berada di dalam gedung. Sadar jika serangan jarumnya tidak berguna terhadap mutan, Samsul pun memutuskan untuk mencari solusi lain, yaitu meledakkan dirinya bersama dengan si mutan, yang hal ini dia lakukan sebagai bentuk pengorbanan agar kematian Yuli tunangannya tidak sia-sia. Kembali ke Sunny yang berhasil mengejar Zhang dan sempat merebut Angel, di mana mereka berdua kembali adu lemparan pisau dan tak ingin hanya berdiam diri saja, Angel pun mengendarai sebuah truk besar dan mencoba menabrak si Zhang, tetapi masih belum berhasil untuk membunuhnya. Masih belum puas dengan lemparan pisaunya, mereka berdua lagi-lagi mengadu kemampuan lemparan, yang ketika Sunny mengarahkan lemparannya untuk menyelamatkan warga sipil yang terjebak, Zhang pun mengarahkan lemparannya tepat ke tubuh Sunny, tetapi
Ya, betapa sedih dan marahnya Sunny saat mengetahui jika Angel nekat berkorban untuk nyawanya yang karena sudah tidak memiliki pisau lagi, Sunny pun mengambil sepotong pecahan kaca yang cukup besar dan melemparkannya tepat saat Zhang mengalungkan pisaunya. Sunny pun segera mengeluarkan pisau dari bahunya, lantas dilemparkanlah pisau tersebut ke arah Zhang yang tepat mengenai tulang cungcurungannya alias tulang ekornya, yang ternyata disitulah letak kelemahan si Zhang ini. Setelah semua berakhir, Sunny pun kembali memeluk Angel yang ternyata masih hidup, di mana mereka berdua diketahui menikah 2 minggu sejak kejadian ini, tetapi keduanya dilaporkan tewas di kamar apartemen karena salah posisi tidur. Tamat ending yang cukup membagongkan. Berfokus pada sosok Angel yang memanfaatkan Sunny dan Samsul yang lebih mementingkan ambisi ketimbang orang yang peduli terhadapnya, bahwa jika seseorang masih baik terhadap Anda, jangan Anda memanfaatkan kebaikannya hingga Anda lupa untuk memahaminya, karena jika dia sudah lelah dengan sikap tidak baik Anda, jangankan untuk menolong, menoleh saja dia tidak akan sudi. Ingat, jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, bukan pribadi yang memanfaatkan orang lain. Saya John, mewakili Direx yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, palangkakan anak ucing. Cuau, cuau, cuau.